Nah, kalau kita lihat tanaman obat yang sudah kita gunakan, yang prospektif untuk dijadikan suatu skala industri ya, dan sudah itu pertama temulawak ya, yang dipakai untuk hepatitis, artritis. Kemudian yang paling sederhana lagi adalah bawang putih nih untuk hiperlipidemia dan yang lain-lainnya ya, yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam PPT saya. Oke. Kemudian juga jahe nih, jahe udah menjadikan satu apa ikon untuk obat bahan alam. Bahkan jahe ini ada di dalam Al-Qur'an ya dan disebutkan di dalam surat nanti saya akan lihat kita akan lihat sama-sama. Kemudian dari Badan POM itu karena obat ini juga obat bahan alam ini juga menyembuhkan punya kemampuan untuk menyembuhkan walaupun sifatnya itu lebih kepada komplementer tetap diatur di dalam regulasi. Jadi ada ada 4 jenis ya obat dalam Al-Quran yang udah telak-telak gitu ya, ibaratnya yang udah jelas-jelas kita kaji setiap hari gitu ya. Yang pertama itu adalah madu. Ya, ini ada eh, kitab suci QS Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Madu, tidak ada keraguan. Siapapun di Amerika, di Eropa atau dimanapun madu itu udah menjadikan satu obat atau makanan yang paling unggul. Kemudian kurma, ya kalau makan kurma itu harus ganjil. Nah ini perlu juga penelitian apakah memang harus seperti itu gitu. Kalau Nabi Muhammad SAW menyampaikan makanlah kurma itu dengan ganjil begitu ya. Tapi tentu kita akan lihat kenapa kok ganjil ya gitu. Bagaimana kalau misalnya obatnya kurma itu dipakai untuk penyakit yang berbeda dengan yang lain begitu. Kemudian minyak zaitun ya. Minyak zaitun ini bagaimana sih kalau kita bicara geopolitik itu si Palestina itu wah udah terancam karena ini ada potensi minyak zaitun di situ yang bisa menyalakan di surat An-Nur itu kalau nggak salah disampaikan ada minyak zaitun ya Pak Hasan ya. Nah, terus kemudian ada jahe gitu. Jahe gitu. Itu kan suatu hal yang umum di Indonesia. Ada Bapak Ibu di dalam Al-Quran QS An-Isa ayat 17. Bahkan saya punya cita-cita nih kepengen ke Barus Medan ya. Karena eh, Barus itu ternyata ada di dalam Al-Quran dan saya belum pernah melihat pohon barus itu seperti apa. Ini mungkin masuk ke dalam bucket list saya, daftar yang harus saya kunjungi untuk melihat bagaimana pohon barus itu tumbuh di Indonesia dan itu ada di dalam Al-Quran barus itu atau apa namanya camphor gitu ya. Oke, terima kasih atas tapi sebelumnya saya akan ini kan dulu ya, akan menyampaikan kesimpulan dulu nih ya. Yang pertama adalah deteksi dini mulai dengan mengenali kesehatan diri ya. Jadi kalau kita merasa tidak nyaman dari yang biasanya, segera kita paham gitu apa. Kalau misalnya itu tingkatannya itu masih belum terlalu berat, kita bisa menggunakan obat bahan alam. Terus kemudian kita perbaiki pola tidur kita gitu dan yang lain-lain. Kemudian juga harus bijak menggunakan obat. Jadi Bapak Ibu kurang tepat kalau misalnya obat herbal itu aman loh, tidak. Jadi sepanjang itu namanya obat harus konsultasi kepada eh, para pakar di bidangnya. Kemudian yang ketiga ini pengobatan yang ada dalam Al-Quran itu adalah the best. Obat yang terbaik dan kita semua yakin, saya yakin bahwa eh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita di bumi ini beserta dengan panduannya berupa Al-Quran. Demikian, mohon maaf presentasi saya Pak Hasan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa apa namanya memberikan refresh dan tidak jauh dari harapan Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Hasan. Saya kembalikan ke Pak Hasan. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.